Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tower, dan ketujuh Tebik. Kita langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini naiknya cukup tinggi 8,23% ke harga 6.900. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISAT hari ini mampu breakout ya, bahkan harga tertingginya hari ini ada di 7.300, tapi kemudian gagal bertahan di resistennya 7.000. Hari ini volume meningkat, potensi masih bisa lanjut, tapi perlu hati-hati. Yang belum punya ya jangan dulu buy lah. Kalau mau buy ya harus siap kalau ternyata besok ISAT malah koreksi dulu ya, atau dia mampu breakout 7.000 tapi kemudian false breakout bisa juga ya. Kalau dilihat secara volumenya hari ini meningkat yang signifikan. Saat koreksi volumenya kecil-kecil aja ya. Dan juga ISAT nih udah berapa kali rejection dari supportnya 6.155. Jadi ya kalau besok bisa tutup di atas 7.000 ya bagus, arah selanjutnya 7.600. Dan juga kalau dilihat ISAT ini bisa sampai 7.600. Jadi harga sekarang masih potensi profit sekitaran 10%. Ya, seperti itu untuk ISAT. Yang punya dari bawah, yang mau hold ya hold aja atau pasang trailing stop. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi ya peluang ISAT sepertinya besok masih bisa lanjut. Tapi perlu hati-hati ya, karena karakter ISAT ini sering membuat ekor dari atas ya. Jadi ya hati-hatilah, yang penting jangan beli pucuk lah. Ya, ini kan ibarat sudah dekat pucuk 6.900 ini karena resistennya ada di 7.000. Ini bisa dikatakan support nanti kalau ISAT sudah confirm di atas 7.000 bergerak. Ya, seperti itu aja untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari ini ditutup naik cukup tinggi 4,34% ke harga 2.160. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel kembali breakout lagi. Ya dulunya ini adalah support, sekarang menjadi resistennya di 2120 dan tutup di 2160. Kalau saya lihat ini bisa tervalidasi, Excel bisa confirm breakout dari 2100. Karena hari ini Excel breakout dengan volume dan juga MACD membentuk golden cross, dan juga Excel ini breakout dari base-nya. Ya, ini bisa dikatakan area base atau area konsolidasinya. Jadi ya peluangnya harusnya besok bisa lanjut terdekat 2240 sampai 2500. Dan bagusnya Excel ini kalau mampu confirm breakout dari 2240 sampai 2250. Ini menjadi resisten kunci Excel. Jadi selama nggak mampu confirm breakout 2240, ya kemungkinan Excel akan bergerak sideways di range harga. Supportnya di 2110, resistennya 2240. Nah, yang punya dari bawah ya pasang trailing stop atau ikut aja dulu ke atas. Kalau Excel gagal breakout 2400 ini atau membuat candle merah aja satu setelah membreakout, take profit aja dulu atau pasang trailing stop kalau mau jaga-jaga takutnya Excel lanjut naik ya, bisa seperti itu. Jangan dipegang hold terus tanpa take profit ya. Misalnya sudah 2 candle merah tetap tahan berharap besok mantul karena mikirnya bisa menambah profit yang ada, ya jangan seperti itu ya. Amankan profit aja karena market sekarang kurang mendukung, nggak bisa profit lebar-lebar karena biasanya saham-saham akan tertahan
di resisten pertamanya. Kan ini support. Ini resisten pertama, resisten keduanya ada di 2400 sampai 2600. Jadi biasanya area konsolidasi seperti sekarang ini IHSG ya saham-saham tertahan di resisten pertamanya. Ya, seperti itu aja untuk Excel. Untuk besok dan minggu ini peluangnya ya ke resisten terdekatnya atau resisten pertamanya di 2250. Seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Telkom yang hari ini ditutup terkoreksi 0,29% ke harga 3.370. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom hari ini koreksi volume makin kecil ya. Sekarang di support minornya karena masih di atas EMA 60, EMA 60-nya ada di 3.360. Jadi besok ada peluang kalau Telkom mampu rebound dan tutup minimal di 3.400 sampai 3.450, peluang bagus ke atas. Tapi kalau besok Telkom melanjutkan penurunan apalagi breakdown EMA 60-nya ini di 3.360, nah jadi kalau besok Telkom tutup di 3.350 bahkan lebih dalam ya arahnya ke 3.300. Apakah bisa untuk masuk harga Telkom sekarang? Ya kalau mau nyicil bisa aja. Ya cicil dulu di sini Kak. Nanti kalau dia di dekat-dekat support 3.300, buy lagi lebih banyak ya. Kalau jebol 3.300 cut loss saja. Tapi kalau ternyata dia mantul dari 3.300, Bapak Ibu bisa cuan lebih besar. Ya, seperti itu. Untuk Telkom juga masih bergerak sideways. Range sideways-nya ada supportnya 3.300, resisten terdekatnya 3.430 dan resisten yang kedua ada di 3.500. Jadi seperti itu untuk Telkom. Indikator MACD masih membentuk dead cross, garis biru sudah mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya peluang Telkom lihat besok. Kalau besok ada pantulan atau membuat candle hijau, artinya ada potensi Telkom bisa rebound melanjutkan kenaikan. Tapi kalau besok merah ya arahnya bisa ke 3.300. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup naik 2,53% ke harga 81. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend masih bergerak sideways ya, dan juga masih di area base-nya. Ini bisa dikatakan base konsolidasi, supportnya ada di 78, resistennya ada di 81. Ya, ini dia bergerak sideways dan berapa kali membuat rejection saat menyentuh 78. Untuk besok ada peluang Friend melanjutkan kenaikan terdekat menguji 83 sampai 84 karena di situ ada EMA 20 dan EMA 200. Kalau itu mampu di breakout ya pelan-pelan mengarah ke resisten sideways-nya di 87. Kan Friend ini bergerak masih sideways di range harga supportnya 78 dan resistennya di 87. Ya, seperti itu aja untuk Friend. Juga terindikasi membuat cup and handle, bisa aja. Ya ini handle-nya ini bisa seperti ini. Ya, tinggal nunggu momentum. Ini bicara teknikal ya. Nah, kalau dia mampu breakout, ini sebenarnya seperti ini. Dia nih sudah breakout ya dari pola ini nih. Bollinger apa? Cup handle-nya ini atau ya dipasang sini aja lah. Nah, jadi kalau besok dia bisa tutup di 84 harusnya sangat mudah Friend ke 87 dan breakout arahnya langsung bisa sampai 92. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali dan juga bisa dimodifikasi, nggak harus sama karena di market nih nggak ada ilmu yang pasti. Ya seperti itu untuk Friend. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Era yang hari ini ditutup terkoreksi 0,98% ke harga 505. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era sekarang ada di area support, tapi masih belum ya. Karena supportnya ada di 490, jadi kalau ke arah support masih ada potensi
turun sekitar 3%. Jadi menurut saya mending wait and see aja dulu, walaupun beberapa kali era masih mempertahankan 505-nya ini. Jadi ini bisa cukup kuat ya, support minornya saat ini setelah 4 candle dia tetap bertahan di 505. Tapi kalau saya mending wait and see aja dulu. Kalaupun mau beli ya cut loss saja kalau turun dari 500, misalnya cut lossnya sekitaran 480, itu sekitar 4,2% dan target profitnya ya 535 sampai 530. Bisa seperti ini skenarionya. Tapi kalau dalam kondisi sideways seperti ini ya harus sabar. Dan juga volumenya juga meningkat nih penurunan ya. Jadi perlu hati-hati, indikator RMCD juga masih mengarah ke bawah. Percap di bawah juga makin dalam. Peluang era masih belum menarik. Kalau saya sih nawar sedikit lagi di 500 atau 495 saya akan buy. Kalau profit di 3-4% saya take profit aja. Ya buy on weakness gitu. Nggak perlu nunggu sampai 500 karena ya nggak tahu marketnya nanti bisa aja sesi awal rebound, sesi 2 di bawah turun. Kan sayang kalau sudah profit hilang profit. Ya, seperti itu aja untuk era. Peluangnya masih belum karena ini area pertengahan ya, bisa juga rebound, bisa. Cuman arahnya bisa juga ke bawah. Ya, ini risk rewardnya kalau mau beli di dari sini bisa seperti ini. Tapi ini nggak harus sama ya, bisa modifikasi. Seperti itu aja untuk era. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Tower yang hari ini ditutup di harga 1100 sama harga penutupan hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower malah ya lumayan diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower sudah hampir 2 minggu membuat candle doji, tektokan di range harga 1100 sampai 1070 dan belum kemana-mana. Ya harap sabar karena ini masih sideways, tapi cukup aman selama di atas 1070. Kalau di bawah 1070 tutupnya ya perlu hati-hati. Tower bisa mengarah terdekat ke 1000 kalau breakdown dari 1070 ya. Indikator RMCD juga masih mengarah ke bawah walaupun terindikasi mulai melandai. Volume biasa aja ya, belum terlihat yang signifikan. Ya harus sabar. Yang punya dari atas bagaimana? Apakah Tower ini bisa naik lagi? Masih bisa, yang penting sabar. Ya, seperti itu untuk Tower. Kalau dilihat histori sebelumnya ya memangnya harus Tower mempertahankan supportnya di 1070 ini ya. Kalau mau buy on weakness ya dekat-dekat support ini buy aja. Kalau misalnya Tower besok atau lusa koreksi ke daerah support, buy aja, buy on support. Cut loss kalau turun lebih dalam, misalnya tuh jebol support di 1050, 1060 ya bisa cut loss ya. Seperti itu untuk Tower. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Tebik yang hari ini ditutup naik tipis 0,49% ke harga 2050. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik lebih menarik daripada Tower ya. Secara teknikal lah, karena Tebik ini saat koreksi 2 hari volume kecil, tas hari ini dia membuat candle doji, volume naik signifikan. Jadi ada peluang besok, yang penting market kalau hijau ya, Tebik mengarah ke terdekat 2100 EMA 60-nya nih. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ke 2200 sampai 2250 ya. Karena Tebik ini juga masih konsolidasi, range konsolidasinya juga cukup lumayan ya, 10% dari supportnya 2000, resistannya 2220, sekitar 10%. Nah, cukup bagus juga. Dan kalau yang punya dari bawah, apalagi dari 2000, ya harap sabar karena Tebik masih sideways, tapi nanti ada waktunya dia rebound. Jadi yang punya jaga dulu aja, hold aja, kan nggak kemana-mana. Sahamnya nggak ke cut loss, yang penting sabar. Minggu ini ada peluang untuk mengarah terdekat 2100. Kalau mampu breakout harusnya 2200 bisa minggu ini atau minggu depan ya. Seperti itu aja untuk Tebik ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan,
bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung di mana harus beli, di harga berapa harus jual profit, dan di harga berapa kalaupun harus cut loss, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi, Bapak Ibu tinggal ikutin trading plan-nya, dan setiap malam akan diulas kembali kemana arahnya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.